Selamat malam Ibu Resmi. Malam. Ibu Resmi, saya minta waktunya sebentar ya. Iya. Saya akan mewawancara Ibu Resmi selaku guru penggerak terkait masalah yang telah saya identifikasi. Bisa kita mulai sekarang, Bu? Bisa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai rendahnya minat belajar siswa. Menurut Ibu Resmi, apa penyebab hal tersebut? Menurut saya untuk minat belajar siswa yang rendah sekarang ini strategi dan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Karena menurut saya guru-guru lebih ke sistem membaca dan menulis saja tanpa melihat strategi dan pembelajaran. Karena kan di kelas itu tingkat penguasaan materi siswa itu berbeda-beda. Iya. Kadang ada yang memang cepat nangkap untuk pembelajaran, ada yang belum. Jadi harusnya sebelum memulai pembelajaran yang akan disampaikan, guru harus tahu dulu minat-minat siswa di kelas, bagaimana untuk merangsang mereka biar mereka bisa aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Kemudian bagaimana pemecahan masalah tersebut menurut Ibu Resmi? Ya, menurut saya kembali lagi guru-guru harus memahami siswanya itu sendiri. Dia harus mengenal siswanya masing-masing dulu, dia harus paham minat siswa, karena anak-anak itu mempunyai minat yang berbeda-beda. Jadi dia harus tahu strategi, metode pembelajaran yang baik seperti apa. Kemudian yang kedua, di kelas saya ada beberapa siswa yang masih sulit membaca. Menurut Ibu Resmi, apa penyebabnya? Kembali lagi ke soal yang di atas tadi tentang minat siswa. Mungkin minat siswa yang ada beberapa yang memang kurang membaca itu mungkin minat belajarnya agak kurang. Karena mungkin metode yang ibu gunakan mungkin agak belum begitu itu, kemudian pendekatannya juga belum begitu bisa membuat anak-anak yang beberapa itu mau untuk belajar. Jadi mereka itu agak ketinggalan dari yang lainnya. Kemudian apa upaya untuk mengatasi siswa yang masih sulit membaca itu, Ibu? Ibu bisa melihat metode-metode pembelajaran. Sekarang kan metode-metode pembelajaran itu sudah banyak. Tinggal ibu lihat bagaimana anak-anak tersebut bisa menguasai cara membaca. Bisa ibu pakai dengan cara bermain, dengan cara bermain. Tapi di situ ada cara untuk belajar, karena kan anak-anak kelas rendah ini kelas rendah kan. Untuk kelas rendah itu kan dia memang suka bermain, jadi lebih baik ibu buat permainan tapi ngarahnya untuk proses mengajari anak-anak itu untuk membaca. Baik, selanjutnya yang ketiga, Ibu. Yang ketiga ini siswa yang kesulitan menyelesaikan operasi hitung bilangan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Itu apa penyebabnya, Ibu Resmi? Penyebabnya kalau menurut saya sih karena minat belajar siswa yang kurang. Mungkin karena metode-metode yang ibu lakukan itu belum membuat mereka untuk tertarik mendengar apa yang ibu ajarkan, kalau menurut saya. Terus bagaimana pemecahan masalah itu tersebut? Untuk pengurangan dan penjumlahan ini kan kita bisa matematika ini kan kita bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ibu bisa memberikan media-media pembelajaran yang menarik siswa. Bisa ibu ajak siswa untuk mungkin ke toko-toko terdekat untuk melakukan proses jual beli. Di situ kan ada proses pengurangan dan penjumlahan, menghitung. Mereka kan lebih suka untuk bermain. Jadi mungkin lebih ke situ ya. Kemudian yang keempat ini, Ibu, tingkat kepedulian orang tua terhadap siswa masih rendah. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena kalau menurut saya orang tua itu lebih maunya guru yang untuk mau anaknya itu harus pintar karena guru, berserah sepenuhnya ke guru. Padahal kan tidak seperti itu. Karena selepas dari itu kita cuma beberapa jam di sekolah, harusnya orang tua harus punya ambil alih. Iya, betul sekali. Apa solusi menurut Ibu terhadap permasalahan tersebut? Menurut saya kita lebih harus berkomunikasi lagi dengan orang tua. Kita harus memanggil, mungkin boleh kita adakan grup ibu boleh buat grup di WA ibu untuk membicarakan proses pembelajaran setiap hari. Kemudian kalau memang ada anak yang kurang, kita bisa konsultasi dengan orang tua. Informasi. Kemudian yang kelima, guru belum memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Apa penyebab hal itu, Ibu? Kebanyakan kalau saya lihat sih yang belum menguasai TIK itu
kebanyakan guru-guru yang memang usianya sudah lanjut. Iya, Ibu. Karena pada zaman dulu kan memang komputer aku, laptop aku itu kan masih belum, kalau mereka kan belum memakai itu. Iya, termasuk saya, Ibu. Jadi kalau itulah mungkin lebih ke situnya. Iya. Nah, bagaimana solusi terhadap masalah ini nih? Menurut saya sekarang kan guru-guru P3 KPNS-nya sekarang yang lulusan tahun-tahun sekarang kan sudah muda-muda itu. Jadi bisa yang nantinya seperti ibu, kalau misalnya belum menguasai TIK, ibu bisa belajar dengan kawan-kawan sejawat ibu yang memang sudah menguasai, karena saling berkomunikasi lah. Kemudian yang terakhir, Ibu, terdapat siswa yang membuli, melakukan perundungan terhadap teman sekelasnya. Menurut Ibu, apa penyebab hal tersebut? Itu pengaruh, Bu. Apa penyebabnya itu dari pengaruh pergaulan, kemudian pengaruh dari HP, kemudian pengaruh dari tontonan mereka di televisi. Menurut saya sekarang sinetron sekarang ini lebih mengarah ke proses membuli, merundung. Jadi anak-anak itu kan sekarang kalau di SD itu masih suka ikut-ikutan. Jadi memang lagi marak sepertinya. Jadi ini memang sangat marak lah. Kemudian apa upaya untuk mengatasi hal ini? Nah, menurut saya kita sebagai guru itu lebih memberikan pengarahan kepada siswa-siswi kita bahwa perundungan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Bisa kita macam sepertinya kita di sekolahan membentuk kelompok atau membuat menonton film, anak-anak kita suruh nonton. Kalau proses perundungan itu berbahaya, bisa timbulnya kalau orang yang dirundung itu kan bisa bisa bunuh diri kan sekarang. Ada yang bunuh diri, bahkan ada yang masuk rumah sakit kadang akibat bully. Jadi kita sebagai guru-guru harus memberi pemahaman kepada siswa bahwa perundungan ini adalah perbuatan yang tidak baik untuk orang yang dirundung. Iya, Ibu, betul sekali, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Ibu. Semoga kedepannya kita bisa memberikan manfaat dan memajukan dunia pendidikan. Sama-sama.